Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau bikin nasi bakar lagi ya. Jadi nggak perlu repot-repot bawa rantang. Di langkah pertama, di sini aku ada ikan tongkol ya. Ini harganya 8.000 dapat 1 ekor dan ini termasuk murah nggak sih? Di tempat kalian harganya berapa? Coba tulis di bagian bawah ya. Jadi dia udah dibungkusin dengan plastik juga dan udah dapat tempatnya kayak gini nih. Jadi nggak ada lalat lagi, jadi lebih higienis ya. Nah, sebelum kita masuk untuk cara bikin bumbunya, nih di bagian tulang-tulangnya ini saran aku nih, biar nanti dimakan itu enak, nggak harus ngebuang-buangin lagi, kita buangin dulu di sini ya, termasuk bagian utamanya nih. Nih bagian tengahnya ini dan kepala langsung aja kita sisihkan, dan di bagian pinggir-pinggirnya sini juga banyak tulang kecilnya loh. Dan kalau dimasak itu bisa-bisa nanti kalau dimakan sama anak-anak kemakan ya teman-teman ya. Walaupun masih bisa dibilang ini tulang-tulang lembut, tapi masih ngeganggu ya teman-teman ya. Saran aku diambilin aja sedikit kayak gini. Nah tuh kita potong-potong dikit-dikit. Dan kalau ada yang panjang-panjang kayak gini tulangnya, ini langsung aja kita angkatin. Nah ini kita bersihin tulangnya dulu sampai bersih ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang sisa. Biar apa? Nanti kalau udah jadi anak-anak masih bisa makan. Jadi nggak perlu ngebuangin tulang lagi atau dipilih-pilihin lagi setelah jadi. Kalau tulangnya udah kita pilah-pilahin, lanjut kita suwir ya. Nah nyuirnya segini aja, jangan terlalu kecil dan jangan juga terlalu besar, kurang lebih segini nih. Nah jadi nanti tekstur tongkolnya nggak kelihatan tapi ada teman-teman. Jadi mirip seperti abon, tapi nanti kita bikin rasa yang pedas, tapi pedasnya pedas enak ya. Nah kita suwir dulu aja deh. Kalau udah selesai nih, ini udah selesai ya, kita sisihkan dulu. Kita lanjut nih ke bumbunya. Bumbunya standar aja teman-teman, 3 buah atau 3 batang cabai merah besar, 6 buah cabai jablay cabai rawit, dan 2 siung bawang putih, 3-4 siung bawang merah. Ini langsung aja kita tambahkan secukupnya air. Setelah itu langsung aja kita blender sampai semua bumbu ini halus ya. Ikan standar, bumbu standar, apa yang bikin beda dari resep ini? Pastikan kalian tonton sampai selesai ya. Kalau bumbunya udah halus, kita panaskan penggorengan, langsung kita masukin tanpa dikasih minyak goreng ya. Kita tambahkan air sambil kita ngebersihin seperti ini. Dan kita masak dulu nih sampai dia bener-bener mendidih, sampai airnya menyusut dulu. Kalau airnya udah menyusut, baru kita masukin minyak goreng. Tapi ini masih belum ya, kita masak terus aja sampai dia agak sedikit kering ya teman-teman ya. Kalau udah mulai kering seperti ini, baru kita tambahkan minyak gorengnya teman-teman. Kenapa seperti itu? Perlakuan yang berbeda, rasanya juga berbeda. Untuk minyak gorengnya kita kasih secukupnya ya. Tadi kita susutin dulu dari sisa air ya teman-teman ya. Airnya banyak banget, kita susutin dulu. Kalau sudah susut baru kita tambahkan minyak goreng, dan ini penumisan. Kalau kita udah tumis seperti ini dan sampai dia udah kering lagi seperti ini, baru kita masukin ikan tongkol suwirnya. Ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, baru kita tambahkan bumbu rahasianya ya. Enggak ya teman-teman ya, bumbunya juga standar ya teman-teman ya. Nah kita tambahkan secukupnya air dulu biar nggak terlalu kering banget. Nah ini langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai tongkolnya tercampur merata dan matang. Kalau udah lumayan matang seperti ini, kita langsung aja tambahkan bumbu perasa. Untuk bumbu perasanya kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh micin, 1 sendok teh royco ayam atau boleh pakai kaldu jamur juga, dan 1 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk lagi sampai tercampur merata aja. Dan untuk teksturnya memang agak sedikit basah-basah gitu ya teman-teman ya, jangan sampai kering-kering banget. Dan kalau udah nih, udah tercampur merata dan bumbunya udah meresap ke bagian tongkol-tongkolnya, ini langsung aja kita matikan atau kita kecilin apinya, dan langsung aja kita tambahkan segenggam kemangi teman-teman. Dan
Dan ini yang bikin rasa tongkolnya makin enak dan makin segar. Jadi jangan pernah skipin kemangi ini ya. Langsung aja kita aduk-aduk dulu sebentar dan kita matikan kompornya. Lanjut ya, untuk ngebungkusnya jangan mau pakai kotak bekal lagi karena nanti repot harus nyuci lagi ya teman-teman ya. Jadi saran aku pakai daun pisang aja kayak gini nih. Kalau beli harganya mahal, mending saran aku kalian tanam dulu pohon pisang minimal satu. Itu bisa buat kebutuhan rumah tangga ya. Jadi nggak perlu beli daun pisang lagi ataupun minta, cukup beli satu batang. Dan ini langsung aja untuk takaran nasinya aku pakai satu mangkok seperti ini biar takarannya banyak. Dan seharusnya ini harganya kalau dijual itu bisa 20 bahkan sampai 25.000 karena nasinya jumbo banget kayak gini. Dan untuk ikannya kita kasih secukupnya aja kayak gini ya. Kalau untuk dijadikan bekal ataupun mau jalan-jalan cukup pakai seperti ini aja. Untuk isiannya boleh dipisah, nasi-nasi aja, lauk-lauk aja, tetap dipakai daun pisang kayak gini. Nggak perlu pakai kertas minyak, cukup dipakein 2 lembar daun kayak gini. Dirapikan nasinya sampai lauknya tertutup. Dan kalau udah tertutup tinggal digulung sesuai selera, sebisanya aja. Kalau masih belum rapi nanti juga lama-lama bisa rapi. Tapi yang penting kita mulai dulu aja pakai bahan-bahan organik seperti ini. Jadi nggak ada sampah plastik habis jalan-jalan kemana gitu kan, sampah plastiknya bertebaran kemana-mana. Nah ini salah satu juga buat kalian nih yang pengen sampah plastiknya berkurang gitu kan. Nah pakai daun pisang ini aja. Nah ini kita rapat-rapetin, kita padet-padetin. Setelah itu langsung aja kita tutup seperti ini. Kalau bisa agak yang padat ya teman-teman ya, biar nanti itu nggak gampang lepas. Dan setelah itu langsung aja kita tusuk menggunakan tusuk lidi seperti ini. Boleh juga menggunakan staples, tapi biar ramah lingkungan pakai lidi aja. Nah semuanya serba organik, jadi habis makan ini tinggal dibuang aja kayak gitu. Nanti lama-lama bisa terurai dengan sendirinya, malah jadi kompos ya teman-teman ya. Nah jadi buat kalian yang masih bawa kotak bekal buat suaminya atau lagi jalan-jalan gitu masih bawa kotak bekal, pakai daun pisang kayak gini aja. Mending tanam satu batang pohon pisang dulu aja daripada nanam bunga gitu kan. Cantik sih bunga, tapi tidak bisa buat seperti ini bunganya. Nah ini langsung aja ya. Kalau udah jadi hasilnya seperti ini, memang jumbo. Satu porsi jadinya 5 bungkus ya teman-teman ya. Jadi dari satu ekor ikan tadi jadinya 5 bungkus seperti ini. Kalau dijual dengan harga 20 ribuan, ini udah 100.000 teman-teman. Wow, cuman begini doang loh. Dan ini tuh banyak banget peminatnya ya, karena resepnya gampang dan rasanya yang segar teman-teman. Resepnya gampang, rasanya segar dan pasti enak, mengenyangkan. Nggak perlu pakai sayur-sayuran. Kita bakar secukupnya seperti ini. Biar apa? Biar dia tetap panas ya teman-teman ya. Biar dia tuh tetap panas, ada aroma sensasi asap-asap smokinya gitu ya. Nah ini rasanya makin enak lagi. Jadi buat kalian yang suka makanan-makanan panas, walaupun nasinya tadi udah dingin, tinggal dibakar sebentar aja gitu loh. Dibakar pakai kayu pun nggak masalah, nggak pakai bara pun oke gitu kan. Nanti hasilnya bakalan panas dan seperti ini nih, beruap-uap, berapi-api. Oh nggak berapi-api ya, cuman uap aja, beruap seperti ini. Jadi kalau dimakan tuh panas banget, hangat banget. Nah ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Untuk daunnya kita taruh dulu deh. Kita makan original ikannya dulu. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Jangan lupa like-nya. See you di next video ya. Thank you.